MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal yang saya ambil dari soal IMSO ya tahun 2009 ya. Sudah lama sekali ya. Tapi saya pikir soal ini masih cukup menarik untuk dibahas ya. Ya, jadi soalnya seperti ini ya, ada sebuah persegi gitu ya. Kurang lebih ya, ya gambar saya tidak sesuai skala ya pastinya ya, karena ini apa, hanya asal saja ya, A B, maksudnya nggak pakai alat penggaris sama sekali. Oke, lalu misalkan ada sebuah titik E di dalam persegi tersebut ya, sehingga panjang AE dibanding dengan panjang EA dibanding dengan panjang EB dibanding dengan panjang EC gitu ya kan, itu adalah 1:2:3. Jadi kita katakanlah kalau misalkan ini adalah AA gitu ya kan, ini 2A ya, ini adalah 3A gitu ya. Oke, yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar sudut AEB. Nah ini yang ditanyakan gitu ya. Ya, ini soal yang cukup menarik ya. Sekali lagi, ini ABCD adalah sebuah persegi. Oke, yuk kita akan bahas sekarang juga. Kita akan mengerjakan soal ini dengan salah satu tips dari geometri, yaitu dengan merotasi bagian dari bentuk geometri tersebut ya. Oke, mari kita lihat ya. Kalau di sini kan yang ditanyakan sebenarnya adalah sudut ya, sudut AEB, besar sudut AEB. Ya mungkin adik-adik juga akan berpikir tidak ada sudut sama sekali yang diketahui ya. Ya, jadi ini apakah ini menggunakan, mungkin kalau adik-adik SMA langsung terpikirkan trigonometri ya. Jangan-jangan ini pakai aturan cosinus ya kan, bla 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 ya. Oke, tapi ya sekali lagi ini diambil dari soal IMSO for primary school ya. Jadi yang dimana anak SD sebagian besar belum pernah belajar trigonometri ya. Oke, ya kecuali kalau anak-anak SD tertentu ya. Oke ya. Nah, eh oke, gimana caranya? Ya, tadi saya katakan bahwa kita akan menggunakan metode atau trik merotasi ya. Saya biasanya saya menyebutnya seperti itu ya. Jadi rotasikan AEB ya. Rotasikan AEB sehingga BA ya, BA berimpit dengan BC. Jadi rotasinya 90 derajat ya. Jadi rotasinya seperti ini, 90 derajat ya. Jadi nanti menjadi seperti ini. Oke, lalu ini berarti kita sebut absen, bayangan dari lalu di sini adalah ya B itu sendiri, ini C atau A absen gitu ya, artinya bayangan dari A gitu ya kan. Oke, jadi yang ditanya itu sama saja sebenarnya yang ini gitu ya. Oke, yang menarik karena tadi rotasinya 90 derajat ya, katakanlah ini tadi alfa gitu ya, maka ini juga alfa dengan 90 derajat ya, 90 derajat. Jadi ini adalah 90, ini 2A ya. Nah, ini 2A ya, ini 90 derajat. Mungkin pakai warna lain ya. Ini 90 derajat gitu ya kan ya, sehingga ini terbentuk sebuah segitiga siku-siku sama kaki ya, dimana EB sama dengan BE absen ya. Jadi sudut EBE absen ya itu sama dengan 90 derajat. Lalu sehingga segitiga EBE absen ini segitiga siku-siku sama kaki ya, sehingga panjang absen dengan Pitagoras ya itu adalah bisa dicari ya, sehingga diperoleh 2A akar 2 gitu ya. Ya, dengan Pitagoras ya. Wah, gambar saya terlalu bengkok. Oke, garisnya. Ya, kurang lebih seperti ini lah ya. Ini 2A akar 2. Nah, tadi karena B A absen absen itu adalah hasil rotasi dari AEB gitu ya, sehingga ini juga panjangnya sama dengan A ya. Oke ya, oke A, sehingga kalau kita, nah
perhatikan segitiga apa? Segitiga E absen C atau E absen A absen gitu ya kan. Oke, segitiga yang ini nih. Segitiga yang ini. Perhatikan ya. Nah, sekarang kalau ada sebuah segitiga lalu diketahui sisi-sisinya ya, panjang sisi-sisinya gitu ya. Kita bisa mengeceknya ya dengan apakah ini jangan-jangan segitiga siku-siku atau bukan ya, karena berlaku konvers Pitagoras ya. Mungkin buat adik-adik ya yang Pitagoras sudah tahu ya bahwa kalau segitiga itu siku-siku maka berlaku bahwa kuadrat sisi miringnya, panjang dari kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah dari kuadrat sisi lainnya. Nah, konvers Pitagoras mengatakan kalau berlaku ada sebuah segitiga ya, dimana salah satu sisinya kalau dikuadratkan itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi lainnya, maka segitiga itu pasti adalah segitiga siku-siku ya. Itu adalah konvers Pitagoras ya. Oke. Nah, ternyata kalau kita coba ya, ternyata berlaku bahwa E absen ya itu ketika kita jumlahkan dengan E absen kuadrat, panjang dari E absen ya kuadrat ya, dikuadratkan ya, dijumlah dengan kuadrat dari EC ya, ternyata sama dengan E absen C, maksud saya E absen C ya, itu sama dengan panjang dari EC kuadrat ya. Karena apa? Di sini kan 2A akar 2 dikuadratkan ditambah dengan A kuadrat ya. Nah, ini sama dengan ya, ini adalah 8 ya, 4A kuadrat kali 2 jadi 8A kuadrat ditambah A kuadrat yaitu 9A kuadrat yang sama persis dengan 3A dikuadratkan ya. Jadi dari konvers Pitagoras tersebut ya, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga E absen C ya, atau E absen A absen ya, itu adalah siku-siku di E absen, sudut E absen ya. Nah, ini nih. Nah, gitu. Oke, sehingga itu 90 derajat. Kalau itu 90 derajat, padahal yang ditanya adalah ini kan. Nah, ini kan. Nah, karena tadi E absen adalah segitiga sama kaki dan siku-siku sama kaki siku-siku, ini 90 derajat ya. Berarti ini 45 gitu ya. Oke. Ya, dan sudut. Jadi sudut B absen C yang sama dengan besar sudut apa? Sudut AEB ya, AEB. Inilah yang ditanyakan gitu ya kan. Ternyata ini sama dengan berapa sudut AEB? Sudut AEB sama dengan 45 ditambah 90 ya. 45 derajat ditambah 90 derajat, 135 derajat. Nah, jadi sudut AEB sama dengan 135 derajat. Ya, tentunya bagi adik-adik yang masih bingung mengenai konvers Pitagoras ya, bisa lihat channel kakak ya di video tentang Pitagoras ya. Sepertinya kakak sudah pernah buat ya. Ya, oke, bagi adik-adik yang mau belajar dengan kakak secara langsung ya, bisa hubungi nomor di samping ini ya kan. Ya, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Dadah, bye-bye.